Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Jangan lupa kalian sebelum belajar bacalah doa terlebih dahulu, minta kemudahan agar dalam proses pembelajaran atau mempelajari materi kali ini kalian dapat dimudahkan, dibukakan pikirannya sehingga materi yang ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa kalian harus tetap di rumah ya, jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Kalau misalkan ada keperluan untuk keluar rumah, pastikan menggunakan masker. Kita akan melanjutkan bab 9 yaitu tentang penyajian data, yang dimana kita akan mempelajari 3 subbab untuk pertemuan kali ini. Kita melanjutkan 9.3 yaitu tentang mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. 9.4 mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. 9.5 mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi penyajian data kali ini kita akan mempelajari 3 proses penyajiannya atau pengolahannya, yaitu dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita mempelajari yang 9.3 dulu, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, yang dimana diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Jadi dalam diagram batang itu ada 2 sumbu tegak dan sumbu datar, yang dimana sumbu datar itu yang ke samping atau biasa disebut dengan X, dan untuk sumbu tegaknya itu yang ke atas, yang biasa kita tulis misalkan Y. Kita akan memasuki contoh soal. Kita lihat contoh soal untuk diagram batang. Diagram garis, maaf. Misalnya ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Nusantara yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nih, tabel nilai UAS matematika kelas 7, yang dimana tabelnya seperti ini. Kita lihat di sini ada data nilai UAS matematikanya itu ada 85, 90, 70, 75, 90, dan sampai seterusnya ada berapa nilai nih. Kalian bisa hitung ya di dalam tabel ini. Lalu untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100, tentu kita akan mengalami kesulitan. Di sini kita bisa lihat nih di dalam tabel nilainya itu dari rentan 70, 75 sampai dengan 100. Nah, di sini ada cara mudah untuk setiap nilai adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Ya, kita akan melihat dalam bentuk diagram batang. Kita lihat gambar yang berikut ini. Gambar diagram batang nilai UAS matematika, yang dimana datanya itu dari yang tadi ya. Kita bisa lihat nih di sini ada nilai yang mendatar. Kita lihat nih, untuk yang mendatar itu tentang nilai, dan untuk yang tegak itu yang ke atas itu banyak siswa. Di sini nilainya itu ada nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Untuk membaca diagram batang ini, kalian bisa lihat, misalkan di sini lihat nilai 70, lihat sampai atasnya itu ada berapa? Ada 3. Berarti
siswa yang mendapatkan nilai UAS matematika 70 ada 3 orang. Untuk 75 ada 6 orang. Untuk 80 nilai 80 ada 7 siswa. Dan sampai 100 yaitu ada 3. Dalam diagram di samping kita dapat dengan mudah mengetahui banyak siswa untuk setiap nilainya. Misalnya nih, kita sudah Ibu jelaskan tadi ya. Di sini untuk nilai 80 itu ada 7 siswa. Jadi kalian bisa lihat nih di bawah yang nilai, keterangan nilainya bacanya seperti itu. Kalian berarti bacanya misalkan di sini nilai 85, ada lihat paling atas atau ujungnya itu diagram batangnya itu ada di mana? Ada di 9. Berarti yang mendapatkan nilai 85 itu ada 9 orang atau 9 siswa. Kita lihat contoh lain. Di sini diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Coba perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Nih, di sini Ibu memiliki tabel jenis pekerjaan dan banyaknya orang atau banyaknya yang menjadi pegawai tersebut. Di sini jenis pekerjaannya ada 8. Ada 7 dan 8 itu lain-lain. Jenis pekerjaan yang pertama itu pegawai negeri sipil sebanyak 12 orang, pegawai swasta 6 orang, TNI atau Polri 8 orang, BUMN 6 orang, petani 10 orang, nelayan 2 orang, pedagang 2 orang, lain-lain 4 orang, dan jumlahnya itu ada 50 orang. Kita buat tabel diagram batangnya, yang dimana lihat dari yang nomor pertama itu pegawai negeri sipil. Kita yang pertama itu yang mendatar itu jenis pekerjaan, dan yang ke atas yang tegak itu banyaknya orang, jumlahnya. Di sini pegawai negeri sipil jumlahnya itu 12. Jadi kita gambarkan sampai titik yang 12. Untuk pegawai swasta itu ada 6 orang. Jadi kita gambarkan untuk pegawai swasta ke yang 6. Begitupun sampai dengan yang ke-8, yaitu lain-lain ada 4 orang. Jadi kita gambarkan diagram batangnya itu dengan jumlahnya atau dengan banyaknya. Ya, di sini kalian bisa lihat diagram jenis pekerjaannya. Kita lanjut ke 9.4, yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Dalam diagram garis, sumbu mendatar menunjukkan waktu pengamatan. Jadi yang bawahnya itu menunjukkan waktu pengamatan. Sedangkan sumbu tegak menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu, dan pada sumbu tegak dituliskan data. Jadi yang mendatar yang di bawah itu waktu, dan untuk yang tegak yang ke atas itu nilai data. Kita lihat contoh soal berikut. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan. Coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2015. Kita lihat tabel di bawah ini, yaitu tabel kurs bukan kurus, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sini lihat bulannya itu bulan Januari, Februari sampai dengan Desember, dan untuk kurs rupiahnya itu ada untuk Januari 9.800, Februari 9.900, dan sampai Desember yaitu 11.700. Kalian bisa lihat, amati tabel kurs rupiah ini.
Nah, kita masukkan sajian data dalam bentuk tabel dan diagram garis. Nah, kita tuliskan dulu lagi tabel yang tadi, tabel yang di soal. Lalu kita buat diagram garisnya. Ini bedanya diagram garis dan diagram batang. Kalau misalkan tadi berbentuknya seperti batang, kalau ini kita hanya gariskan ke titik atau ke jumlahnya, lalu di ujung jumlah itu kita buat titik antara titik 1 dan sampai yang terakhir kita tarik garis, sehingga disebut dengan diagram garis. Kita bisa lihat nih untuk bulan, atau tadi kan untuk diagram garis itu yang mendatar itu waktu, yang dimana waktunya itu menunjukkan di sini bulan Januari sampai dengan Desember, dan untuk yang tegaknya itu nilai jumlahnya. Nah, kita berarti di sini yang tegaknya itu kurs rupiahnya. Di sini kita lihat untuk Januari, yaitu jumlahnya itu 9.800. Jadi kita simpan titik atau buat titik di Januari itu 9.800, dan untuk di Februari itu 9.900. Jadi di atas 9.800 sedikit atau di tengah-tengah. Untuk Maret itu kurs rupiahnya 10.000, dan sampai Desember yang dimana kurs rupiahnya itu 11.700. Nah, di antara dari bulan-bulan tersebut kita tarik garis, dari titik-titik tersebut kita tarik garis, sehingga kalian bisa lihat tuh garis yang merah itu berarti itu diagram garis. Dari tabel yang tadi di samping, coba amati kembali diagram garis di samping, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita coba jawab pertanyaan yang A. Bulan apa nilai kurs rupiah paling tinggi dan paling rendah? Kita bisa lihat nih di dalam tabel diagram garis ini, kurs rupiah yang paling terendah dulu deh. Yang terendah itu ada di titik Januari, yaitu 9.800. Dan untuk yang tertinggi ada di bulan Desember, yaitu 11.700. Jadi kalian lihat titik yang di bawah dan titik yang di atas, yaitu untuk menunjukkan kurs terendah dan kurs tertinggi. B. Bulan apa saja terjadi kenaikan dan penurunan nilai kurs rupiah? Terjadinya penurunan dan kenaikan. Untuk terjadinya penurunan itu ada di bulan Mei ke Juli, yang dimana dari Mei itu 11.300 dan Juli itu ada 10.000. Jadi kurs rupiah terjadi penurunan itu ada di Mei ke Juli. Untuk kurs kenaikan dari Januari ke Mei itu mengalami kenaikan, dan dari Juli sampai Desember juga mengalami kenaikan. Jadi bulannya itu dari Januari ke Mei, dan jadi dari Juli ke Desember. C. Bagaimanakah nilai kurs rupiah dari bulan Juli sampai September? Dari bulan Juli sampai September, kurs rupiahnya itu mengalami kenaikan. Kenaikannya sangat pesat ya, soalnya lihat garisnya langsung ke atas. D. Apa yang dapat kita simpulkan tentang kurs dari bulan Januari sampai Desember? Nah, untuk kesimpulan kalian bisa lihat secara keseluruhan diagram garis tersebut, yaitu kita lihat dari Januari sampai Desember itu mengalami kenaikan dan penurunan kurs rupiah. Tapi untuk tabel ini mengalami kenaikan yang cukup, jadi kenaikannya lebih tinggi dibanding penurunannya. 9.5. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu
kita tentukan besarnya presentasi tiap objek terhadap seluruh data dan besarnya sudut sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau juga dapat dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya presentasi atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk suatu lingkaran penuh itu 100%. Jadi untuk persen itu satu lingkaran penuh itu nilainya 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya derajat, berarti satu lingkaran penuh itu nilainya 360 derajat. Kita lihat contoh soal untuk diagram lingkaran. Hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Nih, kita lihat datanya. Di sini ada ukuran sepatu dan frekuensi. Frekuensi itu bisa disebut juga dengan jumlah. Di sini ukuran sepatu 33 ada 2, 34 ada 4, 35 ada 3, 36 ada 2, 37 ada 6, 38 ada 4, 39 ada 3. Yang dimana jumlahnya itu ada 24 sepatu. Data tersebut menjadi diagram lingkaran. Kita bisa mengelompokkan ukuran-ukuran sepatu yang sama. Kemudian setelah itu menghitung presentasi setiap ukuran sepatu. Di sini Ibu memiliki tabel, yaitu ada ukuran sepatu, kurus, frekuensi, dan persentase, yang dimana rumus presentasinya itu F atau frekuensi dibagi total dikali 100%. Di sini tadi kan ada datanya untuk ukuran 133 itu ada 2, hurufnya itu atau angka Romawinya itu 2 ya, sama aja jumlahnya itu frekuensi itu jumlahnya itu 2. Maka kita masukkan ke dalam rumus presentasi. Kita bisa tulis 2/24. 24 dari mana? 24 itu dari jumlah keseluruhan frekuensi atau total, yang dimana lihat di bawah totalnya itu ada 24 dikali 100% sama dengan 8,33%. Kalau misalkan 8,33% kita bulatkan menjadi 8%. Kenapa 8%? Karena 33 itu pembulatannya ke bawah. Kalau misalkan dari misalkan 8,50 berarti pembulatannya ke atas menjadi 9. Untuk ukuran sepatu 34, turusnya itu 4, frekuensinya 4, kita masukkan ke rumus, diperoleh hasil 16,67%. Kita bulatkan menjadi 17%. Dan untuk ukuran sepatu yang selanjutnya 35 sampai 39, yang dimana total presentasinya itu harus 100%. Nih, kalian bisa jumlahkan presentasi yang ukuran sepatu 33, 34 sampai 39 itu totalnya 100%. Selanjutnya, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus menentukan luas daerah pada lingkaran yang sesuai dengan frekuensi masing-masing ukuran sepatu. Luas daerah pada suatu lingkaran sesuai dengan sudut pusat daerah pada lingkaran. Oleh karena itu, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kita harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Seperti yang kita tahu, satu lingkaran itu sudut pusatnya 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh itu jumlahnya harus 360 derajat. Kita tuliskan lagi di sini tabelnya, yang kalau tadi itu tabel persentase atau persen, yang ini tabel sudut. Ukuran sepatu sama tadi 33, 34 sampai 39. Frekuensinya pun sama ya. Ada totalnya 24. Di sini rumus pusatnya itu, sudut pusatnya itu frekuensi dibagi total kali 360 derajat. Kalau tadi dikali 100%, karena itu persentase, maka dikali 100%. Karena ini kita mencari sudut, jadi dikali 360 derajat.
yang dimana kita masukkan ke rumus frekuensinya itu 2 dibagi 24 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Untuk ukuran sepatu 34, jumlah frekuensinya itu 4, masukkan ke rumus diperoleh 60 derajat sampai dengan ukuran sepatu 39. Nah, semua dari ukuran sepatu 33 sampai 39 jumlah sudutnya itu harus 360 derajat. Kalian bisa hitung sendiri, ini jumlahnya itu pasti 360 derajat. Nah, kita gambarkan diagram lingkarannya seperti ini, yang dimana kita lihat dari tabel ukuran 33 itu 30 derajat. Di sini lihat yang warna biru tua 30, ukuran 33 itu 30 derajat. Ukuran 34 yaitu yang pink, kalian bisa lihat tuh gambar warna pink, segitiga yang warna pink 60 derajat. Begitupun sama halnya dengan ukuran 139. Bagaimana kalian bisa menggambarkan ini? Kalian bisa menggambar lingkaran dengan yang sama, ukuran yang sama, kalian bisa menggunakan jangka. Dan untuk menghitung sudutnya kalian bisa menggunakan busur. Ya, kalian bisa membeli jangka dan busur dari fotokopi atau dari manapun untuk menggambar lingkaran bulat yang penuh. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Jadi kita harus tetap semangat belajar. Berpikirlah, kita belajar itu untuk kau akan hidup selamanya. Jadi kita membutuhkan bekal ilmu untuk kehidupan yang akan selanjutnya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi tanamkan dalam diri kalian, kita bisa. Teruslah belajar, jangan pantang menyerah. Kalau misalkan tidak bisa, belajarlah untuk bertanya. Jangan malu bertanya, karena orang yang malu bertanya sesat di jalan. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Dengan bekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh tanyakan kepada Ibu langsung, bisa melalui WA atau tanyakan secara langsung. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga materi kali ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.